Gereja Protestan Maluku, anggota PGI Klasis Kota Ambon, Jemaat Kategorial Polri Sinar Kasih, Warta Jemaat, Minggu 6 September 2020. Majelis mengucapkan selamat beribadah bagi warga jemaat yang berada di rumah. Kiranya ibadah kita diberkati Tuhan Yesus untuk kemuliaan namanya dan kebahagiaan kita bersama. Majelis juga mengucapkan selamat atas berbagai kebahagiaan dan sukacita berkenan bertambah usia, kelahiran dan perkawinan, serta kebahagiaan lainnya. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati. Selanjutnya dimohon perhatian jemaat atas informasi pelayanan sebagai berikut. 1. Ibadah minggu yang berlangsung di rumah warga jemaat dipandu oleh Pendeta WB Pariama MTH. 2. Liturgi yang digunakan saat ini adalah liturgi syukur HUT GPM yang ke-85. 3. Pembacaan firman di pagi ini terambil dari Kitab Perjanjian Baru 1 Petrus 5 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-11. 4. Majelis bertugas di pagi ini adalah Majelis Rayon Kasih. Majelis Jemaat juga mengucapkan terima kasih yang tulus kepada warga jemaat atas kehadirannya dalam mengikuti ibadah, sekaligus telah memberikan persembahan syukur dan persepuluhan serta bantuan moral maupun material lainnya dalam menunjang pelayanan dan pembangunan umat selama seminggu yang lalu. Kiranya Tuhan Yesus Kristus sumber berkat senantiasa memberkati jemaat dan keluarga. Demikianlah warta jemaat ini disampaikan untuk diketahui, teriring salam dan doa. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Majelis Jemaat GPM Kategorial Polri Sinar Kasih, Pendeta SY Uniplaita MTH Ketua, Penatua M. Watruti Maitimu, Sekretaris. Bapak Ibu jemaat sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, keluarga yang berada di rumah yang Tuhan berkati, marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah kepada Tuhan. Kita bersyukur atas perlindungan Tuhan Yesus Kepala Gereja bagi keluarga kita dan juga bagi Gereja Protestan Maluku hari ini. Ibadah ini sekaligus menjadi ibadah syukur atas kasih dan penyertaan Tuhan bagi Gereja Protestan Maluku yang kini memasuki usia 85 tahun. Kita berdiri dan mari kita menyanyi bersama dari nyanyian GPM nomor 14, Ku Selalu Ingin Memujimu. Kita masuk dalam foto dan salam. Haleluya, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya sebab Tuhan itu baik. Dalam kuasa kasih Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus,
Kita rayakan penyertaan Tuhan bagi Gereja Protestan Maluku di usia yang ke-85 tahun. Damai sejahtera Allah bagi saudara-saudara sekalian. Hari ini, hari Minggu yang luar biasa, hari Minggu berkat Tuhan, hari Minggu pertama di bulan September, dan hari di tahun ke-85 perjalanan sejarah GPM. Sungguh, hanya kuasa dan kasih Tuhan Yesus Kepala Gereja yang berperan bagi GPM sejak 1935 hingga hari ini. Gereja ini punya sejarah yang panjang, unik, dan manis untuk diceritakan. Marilah sejenak kita merasakan cara Tuhan menyertai gereja ini melalui para guru Injil yang mengarungi lautan, melintasi pulau, gunung, dan lembah untuk menanam dan menyiram di bumi 1000 pulau ini. Teringat pula para siamaset, tuagama, pengasuh, dan guru katekisasi yang melayani tanpa pamrih dan sondor digaji, sambil menjadi kuat tradisi bergereja yang unik dan sakral. Ya Tuhan, berkarya bagi GPM, karena GPM bukan gedungnya, bukan menaranya, dan bukan simbol belaka. GPM adalah kita semua, Beta GPM, Ale GPM, Katong semua yang cinta GPM, para pelayan, khusus badan pembantu pelayan, serta seluruh warga jemaat GPM dimanapun berada, adalah harta yang amat berharga di mata Tuhan. Kami adalah generasi yang kini berkelut dengan tantangan zaman yang begitu kuat. Kami butuh harapan dan masa depan. Membaharui hidup dalam pertobatan. Kita telah mengalami dan menyaksikan tangan Tuhan yang menyertai Gereja Protestan Maluku melintasi sejarah, melewati masa-masa sulit hingga tiba di hari ini, di mana pergumulan itu masih terus berlanjut di tengah-tengah ancaman pandemi virus yang melanda dunia ini. Semua karena domba-domba ini harus terus digembalakan. Meski seluruh dunia merintih, meski kesusahan mengintip dan iman teruji, marilah kita sujud di hadapan Tuhan mengaku ketidakberdayaan, kekhawatiran, kelemahan, dan dosa-dosa kita. Kasih, pengampunan, dan anugerah Tuhan tidak pernah berkurang bagi hamba-hambanya, sebagaimana tertulis di dalam Alkitab, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Kita menyanyi bersama dari nyanyian GPM nomor 253 ayat pertama dan ayat yang kedua, Ku berserah.
Jemaat sekalian dipersilakan berdiri. Ingatlah, sadarlah dan berjaga-jagalah, karena lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Kita menyanyi lagi dari nyanyian GPM nomor 260, bernyanyi Pujilah Tuhanmu. Saudara jemaat sekalian, di ulang tahun ke-85 kali ini, Lembaga Pembinaan Jemaat GPM memilih pembacaan Alkitab pertama Petrus 5 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Mari kita berdoa sebelum membaca firman Tuhan. Ya Tuhan Allah kami, Bapa firman yang hidup, di pagi yang indah harimu yang kudus, sekaligus kami memperingati syukur HUT GPM yang ke-85. Kami akan membaca lagi dari kebenaran firman Tuhan yang akan menjadi kekuatan bagi kami. Tetapi kami mengaku di hadapan Engkau Bapa, kami tidak mampu Tuhan apabila Tuhan tidak menuntun kami. Untuk itu ya Bapa, datanglah dengan Roh Kudus-Mu, kuasai kami Tuhan, agar ketika kami membaca firman-Mu ini, kami dikuatkan. Untuk itu Tuhan Yesus, bersabdalah bagi kami di pagi ini, kami siap mendengar apa kata firman-Mu. Amin. 1 Petrus 5 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11, dengan judul bacaan kita, Gembalakanlah kawanan domba Allah. Aku menasihatkan para penatua di antara kamu, aku sebagai teman penatua dan saksi penderitaan Kristus, yang juga akan mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa,
tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah, dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Maka kamu apabila Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah, sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Demikian bunyi firman Tuhan. Berbahagia bagi kita yang mendengar firman ini dan mau melakukannya dalam kehidupan kita dari hari ke hari. Terpujilah Tuhan yang punya firman ini. Bapak Ibu jemaat yang beta kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagai umat Gereja Protestan Maluku, hari ini kita bersyukur karena kita dapat memasuki lagi sebuah momentum iman, tapi juga momentum organisatoris yang sangat bernilai sekali bagi kehidupan bergereja kita. Ulang tahun ke-85 Gereja Protestan Maluku. Kita sudah tua juga, saudara sekalian. Semoga semakin tua, semakin kita matang dan dewasa dalam berbagai aspek. Baik itu aspek bergereja, aspek sosial, aspek etika, moral, tapi yang terutama kita akan matang dan dewasa dalam kehidupan spiritualitas kita masing-masing. Saudara-saudara sekalian, mengapa kita harus bersyukur? Saya yakin kita akan tahu bersama bahwa Gereja Protestan Maluku adalah gereja yang bertumbuh di tengah-tengah tantangan dan pergumulan yang sangat luar biasa beratnya. GPM tahan uji dalam menghadapi tantangan-tantangan yang berat, baik secara internal maupun juga secara eksternal. Orang Ambon bilang bahwa tantangan yang dihadapi GPM bagaikan ombak panggil ombak. Satu belum selesai, kemudian kita hadapi lagi satu-satu masalah. Saudara sekalian, secara singkat saya akan mengajak kita untuk melakukan semacam refleksi untuk melihat bagaimana Gereja Protestan Maluku mengalami realitas pergumulan yang sangat berat di dalam kehidupan perjalanannya di Indonesia, di Maluku, dan juga di dunia ini. Yang pertama, setelah kita lepas dari Indi Sekerk di tanggal 6 September tahun 1935, kita berhadapan dengan kekurangan tenaga pendeta pribumi yang sangat luar biasa beratnya. Dan oleh karena itu pelayanan umat berjalan tidak maksimal. Selain itu, saudara-saudara sekalian, pada waktu yang sama kita juga mengalami kekurangan finansial yang luar biasa karena kita baru saja lepas dari gereja negara. Dan oleh karena itu orang bilang bahwa pada saat tahun 35 kita mencetuskan GPM, orang katakan bahwa GPM sementara membunyikan lonceng kematian. Artinya kita tidak akan berjalan terus, tapi kita akan mati di tengah-tengah. Tetapi prediksi ini salah, saudara-saudara sekalian, oleh karena GPM tetap bertumbuh dan berkembang di tengah-tengah realitas sejarah yang penuh dengan tantangan dan pergumulan itu. Dari situ kemudian di tahun 42 sampai dengan 45 kita juga mendapatkan intimidasi yang sangat luar biasa dari pemerintah Jepang. Oleh karena GPM dianggap sebagai kaki tangan kolonialisme Belanda. Dan memang betul-betul sangat luar biasa beratnya, dan
banyak pendeta dan banyak anggota jemaat juga yang dibunuh. Kalau saudara dari Tepa, saudara bisa melihat bagaimana orang-orang di Emplawas dan di Wapapapi yang juga dibunuh luar biasa karena masalah keagamaan itu. Saudara sekalian, belum lagi 5 tahun kita berhadapan dengan tantangan baru, yaitu pengaruh-pengaruh separatisme yang juga mengganggu eksistensi GPM. Sejalan dengan itu pula ada kekuatan-kekuatan supernatural yang kemudian menantang kehidupan gereja, sehingga umat itu mengalami semacam krisis iman yang sangat luar biasa beratnya. Dan oleh karena itu di tahun 60 kita lalu melakukan pertobatan massal. Kita membuat pesan tobat di tahun 60 dalam kerangka melakukan semacam pertobatan secara menyeluruh bagi seluruh gereja Protestan Maluku. Saudara, 5 tahun ke depan kita berhadapan lagi dengan gerakan 30 September yang juga mengganggu eksistensi GPM. Belum sampai di situ, saudara-saudara sekalian, di tahun 80-an kita juga berhadapan dengan kekuatan-kekuatan gereja-gereja karismatik yang juga mengganggu teologi umat. Dan oleh karena itu umat juga mengalami semacam kegoncangan iman yang sangat luar biasa beratnya. Mereka bingung untuk mengambil langkah-langkah yang tepat, kira-kira gimana mereka memiliki sandaran teologi yang tepat. Dan yang terakhir Bapak Ibu sekalian, di tahun 99 kita mengalami situasi yang sangat buruk sekali dengan masalah krisis kemanusiaan, dengan konflik kemanusiaan yang cukup luar biasa itu. Dan oleh karena itu maka banyak gereja dan banyak umat yang mengalami keterpurukan hidupnya. Dan tantangan terakhir hari ini COVID-19 yang memang memporak-porandakan seluruh tatanan kehidupan kita. Dan oleh karena itu sampai dengan hari ini kita pun masih bergereja di rumah. Ini sebuah tantangan yang cukup berat sekali. Saudara-saudara sekalian, pertanyaan kritis bagi kita saat ini sebagai gereja Protestan Maluku ialah, dengan merasakan begitu besar kasih Tuhan bagi kita di dalam realitas tantangan yang berat seperti itu, apakah sebagai umat dan juga sebagai pelayan kita tetap mampu untuk menjaga eksistensi kekristenan kita dengan tetap komit pada keyakinan iman kita atau tidak? Pertanyaan yang berikut ialah, apa yang mesti kita lakukan sebagai umat dan sebagai para pelayan dalam kerangka kita terus bertumbuh dan berkembang menjadi gereja yang misioner di tengah-tengah tantangan dan pergumulan kita setiap waktu? Saudara-saudara sekalian, pertanyaan ini memang cukup sulit dan memang membutuhkan pergumulan yang sangat berat. Dalam kerangka itulah maka Gereja Protestan Maluku dalam rangka memperingati ulang tahun ke-85 keluar dengan tema sentral pembinaan untuk memandu kita melakukan perjalanan-perjalanan ke depan sebagai persekutuan bergereja kita di Maluku dan juga di Indonesia. Tema kita sangat menggugah dan juga sangat menggigit. Menjadi gereja yang menghamba pada Allah. Saya ulangi sekali lagi, tema kita adalah menjadi gereja yang menghamba pada Allah. Saudara-saudara, tema ini hendak menegaskan kepada kita bahwa gereja yang sukses, gereja yang berhasil, gereja yang bertumbuh dan berkembang adalah gereja yang mampu untuk menjadi hamba bagi Allah. Tugas-tugas profetik kita akan berjalan, tugas-tugas kenabian kita akan kita berjalan dengan baik apabila kita semua mampu untuk menjadi orang-orang yang menghamba kepada Allah. Artinya orang-orang yang mau memberi diri diintervensi oleh kekuatan Roh Kudus. Kita menghamba kepada Allah. Sejalan dengan itu saudara-saudara sekalian, sebagai hamba Allah, maka tugas kita adalah kita belajar untuk berkomitmen kuat untuk melayani dan mengembalakan umat dengan baik. Jadi ada dua konsep di situ. Konsep pertama adalah kita harus menjadi hamba Allah, dan yang kedua adalah sebagai hamba Allah kita harus mengembalakan hamba-hamba Tuhan yang dipercayakan kepada kita di tengah-tengah dunia ini. Saudara sekalian, dalam kerangka pemahaman seperti itu maka pembacaan Alkitab kita hari ini pertama Petrus 5 ayat 1 sampai dengan 11 memberikan gambaran kepada kita tentang bagaimana karakter seorang Kristen yang harus dinampakkan di tengah-tengah realitas tantangan yang dihadapi. Bapak Ibu, tentu kita harus tahu bersama bahwa pertama Petrus ini ditulis kepada jemaat-jemaat Kristen di Asia Kecil. Pada saat itu mereka mengalami semacam tekanan-tekanan yang sangat luar biasa dari pemerintahan Romawi. Ini sekedar latar belakang untuk menjadi acuan kita memahami pembacaan Alkitab hari ini. Kalau kita melihat konteks pembacaan kita dalam pendekatan latar belakang Alkitab, saudara-saudara sekalian, kita perlu tahu bahwa
orang-orang Kristen saat itu dengan keyakinan imannya dianggap sebagai penantang utama bagi pemerintahan Romawi. Mengapa demikian? Sebab waktu itu orang Kristen diberikan dua opsi yang sangat sulit untuk mereka pilih. Opsi yang pertama adalah bahwa orang Kristen harus mampu komit terhadap keyakinan imannya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu komitmen imannya. Tetapi yang kedua adalah bahwa orang Kristen di Asia Kecil dipaksa juga untuk menyembah Kaisar sebagai Tuhan. Kaisar itu adalah Kaisar Domitianus kedua. Ini pilihan yang sangat sulit Bapak Ibu sekalian, antara iman Kristen dan kepercayaan kepada raja yang mau dipertuankan. Pilihan yang sangat sulit Bapak Ibu sekalian, bagaikan makan buah si malakama, makan mama mati dan tidak makan juga bapa mati. Ini serba sulit pilihannya. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi, dalam kondisi seperti itu maka pertama Petrus ini ditulis dalam kerangka memberikan penguatan sebetulnya kepada umat Kristen di Asia Kecil supaya mereka mampu untuk tetap menjaga eksistensi kekristenannya itu, tapi juga mereka harus mampu juga untuk membangun relasi yang efektif, relasi yang baik dengan orang-orang di sekitar, termasuk juga dengan pemerintahan Romawi. Ini memang agak berat, tetapi ini sebuah langkah yang mesti diambil oleh seorang Kristen dalam kehidupan bersamanya dengan realitas tantangan yang dihadapi. Dan oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, maka penulis sadar dan sesadar-sadarnya bahwa tantangan yang dihadapi oleh umat Kristen di Asia Kecil cukup berat, dan oleh karena itu dia memberikan sebuah tips kepada orang-orang Kristen di Asia Kecil. Tipsnya apa saudara-saudara sekalian? Penulis menyampaikan kepada mereka satu hal yang sangat penting, adalah bahwa dalam kerangka menghadapi realitas tantangan yang seberat seperti itu, maka penguatan internal umat harus menjadi prioritas utama. Penguatan internal umat harus menjadi yang diutamakan. Penulis sadar saudara sekalian bahwa tantangan sebesar apapun yang dihadapi, kalau mau kekristenan itu hidup di tengah-tengah tantangan seperti itu, maka semua segmen itu mesti dipersiapkan dengan baik di dalam jemaat itu. Apakah itu pemimpinnya, gembalanya, apakah itu pemudanya, tapi apakah itu umatnya, perlu untuk dipersiapkan dengan baik. Jadi kekuatan internal untuk mengayomi ini penting sekali untuk dipersiapkan menghadapi tantangan itu. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam kerangka itulah maka sasaran nasihat itu yang pertama diberikan kepada para pemimpin atau para gembala atau para penatua. Mereka dituntun saudara-saudara sekalian untuk mampu mengayomi umatnya dengan bertanggung jawab. Beberapa indikasi nasihat itu diberikan kepada para penatua, para hamba Tuhan, para pemimpin, yaitu mereka harus mengemalakan umat itu dengan tidak terpaksa tetapi dengan sukarela. Jadi nasihat pertama kepada para pemimpin, gembala atau penatua itu adalah bahwa mereka harus mengemalakan umat dengan tidak terpaksa tetapi dengan sukarela. Yang kedua, dalam nas ini dikatakan bahwa mereka tidak boleh menjadi gembala untuk mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian yang tulus. Itu tugas gembala atau penatua. Bukan juga mereka melayani untuk mencari kehormatan diri, tetapi harus seperti Yesus yang menjadi gembala untuk mengembalakan umatnya tanpa pamrih. Yang ketiga, sebagai pemimpin, sebagai penatua dan sebagai gembala, mereka tidak boleh mengembalakan dengan kekerasan atau dengan pemerintah yang keras gitu. Tetapi harus dengan menjadi teladan bagi orang lain. Gembala yang baik tentu gembala yang harus menjadi teladan untuk umatnya. Menarik, penulis bilang apabila mereka melakukan itu, pembacaan Alkitab katakan bahwa mereka akan menerima mahkota kemuliaan. Jadi mahkota kemuliaan itu akan diterima kalau para pemimpin, para gembala melakukan fungsi-fungsinya secara baik di tengah-tengah kehidupan jemaat. Jadi bagi penulis saudara-saudara sekalian, dalam konteks ketidakstabilan umat ini dengan tekanan-tekanan yang terjadi dari pemerintahan Romawi, maka peran dan fungsi seorang gembala, seorang pemimpin, seorang penatua itu sangat penting di dalam jemaat, supaya mengantisipasi sebetulnya perpecahan yang akan terjadi di tengah-tengah kehidupan berjemaat di Asia Kecil pada waktu itu. Saudara, saya yakin nilai pertama ini sangat relevan sekali bagi GPM dalam kaitan dengan perayaan HUT ke-85 ini. Kita tahu bersama saudara-saudara bahwa tantangan kita sekarang ini tidak ringan juga.
Itu. Apa yang dihadapi oleh umat Kristen di Asia Kecil mungkin sekarang ini lebih berat dan lebih sadis lagi dari tantangan-tantangan dihadapi oleh orang-orang Kristen di Asia Kecil. Tantangan pribadi cukup berat sekarang ini dalam tugas-tugas, termasuk juga tugas-tugas Polri. Saya kira tugas-tugas ini cukup berat sekali, mungkin lebih berat dari dulu lagi gitu. Tantangan-tantangan dalam keluarga apalagi cukup luar biasa beratnya. Perselingkuhan, perceraian, ini sudah tidak lagi menjadi rahasia. Masalah-masalah keluarga cukup luar biasa. Saya tidak tahu di polisi ada atau tidak, tetapi secara menyeluruh tantangan keluarga cukup berat yang kita hadapi sekarang ini. Perkawinan Kristen ini mengalami krisis sekarang ini yang sangat luar biasa. Ini tantangan saudara sekalian. Perceraian luar biasa lebih banyak terjadi di umat GPM. Tantangan-tantangan ekonomi, tantangan-tantangan sosial cukup berat. Tantangan-tantangan bergereja juga dalam kaitan dengan kita menjaga eksistensi kebersamaan kita sebagai gereja juga mengalami erosi yang sangat luar biasa, tantangan yang berat. Yang terakhir juga tantangan yang luar biasa juga adalah tantangan COVID-19. Saya kira kita tahu bersama, tetap mampu mengganggu eksistensi kita sebagai termasuk juga umat Kristen dan agama-agama lainnya itu. Saudara sekalian, dalam konteks ini kita butuh seorang pemimpin, kita butuh hamba-hamba Tuhan, kita butuh peran para penatua, kita butuh pendeta, kita butuh diaken, kita butuh perangkat-perangkat pelayan lainnya sebagai pemimpin di dalam jemaat kita masing-masing, termasuk juga jemaat di Sinar Kasih di sini. Mengapa demikian? Sebab mereka ini berfungsi untuk memainkan peran-peran untuk mengembalakan umat ini, memotivasi umat, membina umat dengan baik supaya umat itu bisa terayomi dan mereka mampu untuk menghadapi tantangan-tantangan ini dengan iman. Gitu. GPM di ulang tahun ke-85 ini Bapak Ibu sekalian, sesuai dengan tema ini kita membutuhkan pelayan-pelayan yang mampu untuk memainkan peran-peran pendampingan yang jauh lebih efektif lagi bagi jemaat ini, supaya jemaat ini punya pegangan yang kuat untuk betul-betul pasrah menghadapi berbagai macam realitas dan mampu untuk menangani setiap permasalahan kalau hamba-hamba dan para penatua pendeta melakukan peran-peran pendampingan secara efektif. Sejalan dengan itu Bapak Ibu sekalian, saya mau bilang kepada kita bahwa memahami pemimpin harus kita memahami dalam pendekatan-pendekatan yang jauh lebih sederhana. Masing-masing kita adalah pemimpin untuk diri kita sendiri. Di dalam keluarga, papa dan mama kita juga adalah pemimpin di dalam keluarga. Di sektor-sektor lainnya, misalnya di Polri, di TNI, di swasta dan pemerintahan, kita juga adalah pemimpin bagi orang lain. Kalau kita semua dalam kapasitas sebagai pemimpin-pemimpin itu mampu melakukan tugas-tugas dengan baik, Bapak Ibu sekalian, maka saya kira peran gembala itu akan bisa fungsional dan produktif bagi kepentingan-kepentingan kita untuk menjaga eksistensi umat kita, eksistensi semua orang dalam kerangka menyelesaikan seluruh permasalahan yang dihadapi di tengah-tengah hidup ini. Kalau umat sudah terayomi, saya kira mereka akan mampu untuk menghadapi tantangan-tantangan itu dengan baik. Catatan yang kedua dalam pembacaan Alkitab kita hari ini, dia tidak saja menasihati para pemimpin, tetapi juga dia menasihati para pemuda. Mengapa penulis tahu bahwa masa depan jemaat-jemaat Asia Kecil ini juga ditentukan oleh para pemuda? Sebab mereka akan mewarisi umat Kristen di waktu-waktu yang akan datang. Dan oleh karena itu saudara bisa melihat bahwa mereka dinasihati dalam ayat 15 agar mereka tunduk kepada orang-orang tua. Tunduk dalam arti bahwa mereka itu menjadi generasi yang mau menerima nasihat dari penatua, tapi juga dari orang tua-tua, dari para pemimpin di dalam jemaat. Supaya dengan demikian para pemuda itu memiliki etika kekristenan yang baik gitu. Mereka mampu untuk menampakkan citra kekristenan itu dengan menghadirkan nilai-nilai kekristenan itu, yaitu nilai kasih, nilai solidaritas, nilai pengampunan, nilai kerendahan hati dan seterusnya. Pemuda mampu untuk menjadi generasi penerus bagi perkembangan gereja di waktu-waktu yang akan datang. Saudara sekalian, saya kira di jemaat ini, di GPM, kita juga butuh perhatian yang serius terhadap para pemuda. Peran-peran kita sebagai hamba dan gembala untuk para pemuda ini sangat dipentingkan sekali, sebab pemuda ini rentang sekali terhadap berbagai macam pengaruh-pengaruh yang terjadi. Dan oleh karena itu sebagai orang tua, sebagai pemimpin, kita pun punya tugas yang sangat berat untuk memberikan pembinaan dan pendampingan kepada para pemuda. Segmen yang terakhir, segmen yang ketiga yang paling penting adalah persekutuan jemaat. Oleh karena itu saudara-saudara sekalian, nasihat ini juga dialamatkan kepada mereka bahwa
di dalam menghadapi tantangan-tantangan yang berat seperti itu, tidak ada jalan lain. Sebagai persekutuan gereja, mereka harus belajar untuk saling merendahkan diri. Merendahkan diri. Artinya bahwa di antara mereka sendiri perlu dikembangkan hidup untuk saling peduli satu terhadap yang lain. Kelebihan dan kemampuan seseorang mesti digunakan untuk saling membangun dan saling menghidupkan di antara mereka. Saling melengkapi, katakanlah seperti itu. Seperti yang dikatakan oleh pertama Petrus 4 ayat 5, ayat 8. Kalau saudara baca di sana, pertama Petrus katakan begini bahwa tetapi yang terutama ialah kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, karena kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang terhadap yang lain dengan tidak bersungut-sungut, dan layanilah seorang terhadap yang lain. Dan yang menariknya saudara-saudara sekalian, dalam pembacaan Alkitab kita ini, penulis mengajak mereka untuk merendahkan diri di hadapan Allah dan harus menyerahkan segala kekhawatiran kepadanya. Apa maksud penulis, saudara-saudara sekalian? Maksud penulis ialah bahwa agar dalam menjalani semua tantangan-tantangan yang dihadapi, mereka tidak boleh mengandalkan kualitas diri sebagai manusia, tetapi mereka betul-betul menyerahkan hidup ini dikendalikan oleh Tuhan. Apapun yang terjadi, yang mereka hadapi, tapi mereka belajar untuk menyerahkan diri betul-betul di hadapan Tuhan. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya sangat yakin bahwa nasihat terakhir ini sungguh-sungguh bermanfaat juga bagi kita dalam kerangka memperingati ulang tahun yang ke-85 hari ini. Memang kita tahu, saudara-saudara, bahwa harapan kita, Yesus pasti akan di pihak kita. Apapun yang kita hadapi, apapun tantangan yang berat dan kecil apapun, Tuhan pasti akan berpihak pada kita. Sesuai dengan janjinya bahwa Dia akan menyertai kita sampai kepada kesudahan alam. Itu penyertaannya. Malah dalam Yohanes 14 ayat 6 Dia katakan, Aku adalah jalan kebenaran dan hidup. Dan Dia akan memberikan jalan kebenaran dan kehidupan kepada setiap orang yang memberi dirinya diintervensi oleh kekuatan rohnya. Persoalan bagi kita sekarang ialah, Bapak Ibu sekalian, ini yang bisa menjadi refleksi dan perenungan kita bersama hari ini. Kadang-kadang pengalaman kita dalam kehidupan bergereja dan bermasyarakat membuktikan kepada kita bahwa kadang-kadang orang Kristen kalah terhadap tantangan. Kita tidak mampu untuk menjadi orang-orang yang memenangkan pertarungan pada saat kita diperhadapkan dengan realitas pergumulan yang berat dalam hidup ini. Saya ambil contoh kecil, Bapak Ibu sekalian. Kita berkata bahwa kita itu harus hidup kasih, solidar dengan orang lain. Tapi yang dikembangkan sekarang ini adalah kehidupan kebencian dan dendam di antara kita. Kadang-kadang kita memahami mengampuni orang itu berarti karakter orang-orang kalah, padahal tidak. Mengampuni itu karakter Yesus itu. Malah musuh pun Yesus mengajar kita untuk mengampuninya. Kasihilah musuhmu dan berdoalah kepada mereka yang mengampuni kamu. Tidak seperti itu. Yesus mengajar kita untuk hidup adil dan benar, tapi kita melihat bahwa kadang-kadang kita tidak mampu untuk menghadirkan keadilan dan kebenaran dalam hidup ini. Dan oleh karena itu kita lihat bahwa banyak orang yang korupsi di mana-mana, termasuk orang GPM. Saya kira ini tantangan yang sangat berat bagi kita. Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini kegagalan gereja, dan oleh karena itu mari kita belajar untuk menjadi gereja yang betul-betul peduli dengan orang lain. Solidaritas kita harus kita nampakkan bersama. Saya selalu terinspirasi dengan seorang uskup agung Anglikan, William Temple. William Temple berkata begini, gereja itu harus menjadi sebuah institusi yang meluangkan setiap waktunya untuk kepentingan orang lain. Saya ulangi sekali lagi, William Temple bilang bahwa gereja mesti menjadi sebuah institusi yang menggunakan seluruh waktunya berpikir dan bertindak bagi orang lain. William Temple terinspirasi juga dari Yesus. Dari lahir sampai dengan matinya selalu menggunakan seluruh hidupnya bagi orang lain. Saya kira peran-peran ini harus kita mainkan sebagai umat GPM di ulang tahun ke-85, terutama jemaat GPM Sinar Kasih. Mungkin kita belajar untuk segala sesuatu yang ada pada kita betul-betul kita kontribusikan juga bagi orang lain dalam kerangka kita bertumbuh bersama sebagai gereja, sebagai umat Kristen, dan juga sebagai manusia. Hal yang kedua adalah dalam kaitan dengan poin ketiga ini, umat diarahkan untuk betul-betul belajar memberi diri diintervensi oleh kekuatan rohnya. Supaya dengan demikian mereka tidak akan terkooptasi, sebetulnya tidak akan terprovokasi dengan berbagai macam pengaruh-pengaruh yang bisa menggerogoti kehidupan mereka sebagai umat Kristiani. Itu penting.
Saya kira kita juga demikian sebagai umat GPM dalam rangka memperingati ulang tahun ke-85. Tugas kita cuma satu, bagaimana kita belajar untuk memberi diri dituntun oleh Tuhan. Saya selalu terinspirasi dengan apa yang dikatakan oleh Pak Tita Lei. Mungkin beliau khotbah pada beberapa waktu lalu. Beliau berkata begini, kalau kita turun tangan, Yesus angkat tangan. Tapi kalau kita angkat tangan, Yesus akan turun tangan. Keberhasilan kita kalau kita belajar untuk angkat tangan dan Yesus turun tangan. Itu berarti kita menjadi gereja yang menghamba, sesuai dengan tema kita hari ini. Gereja yang menghamba artinya kita belajar untuk memberi diri, dikuasai oleh kehendak Yesus. Disitulah kita angkat tangan dan disitulah Yesus turun tangan. Kalau kita melakukan seperti itu Bapak Ibu sekalian, ayat 10 berkata kepada kita, ini terakhir untuk memahami pembacaan Alkitab kita hari ini. Ayat 10 berkata kepada kita, Allah sumber kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan membukukan kita semua di usia ke-85 tahun ini. Saudara sekalian, selamat ulang tahun ke-85 Gereja Protestan Maluku. Semoga kita semua bisa menjadi berkat bagi sesama kita, bagi gereja ini dan juga bagi bangsa Indonesia. Tuhan memberkati kita semua. Salam. Kita menyanyi bersama nyanyian Api Injil. Yang indah
Jemaat sekalian, kita berdiri dan kita mengaku iman kita secara bersama-sama. Bersama-sama dengan semua orang percaya di segala tempat dan di sepanjang sejarah ini kita berkata demikian. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Mari kita menyatu dalam doa syafaat dan akan diakhirinya dengan doa Bapa kami secara bersama-sama. Mari kita berdoa. Di dalam nama Tritunggal Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, hari ini sebagai gereja, sebagai persekutuan orang-orang percaya di dalam Kristus, kami mengucapkan syukur atas kasih dan anugerah-Mu yang sungguh luar biasa bagi kami. Hari ini kami bisa berjumpa dengan Tuhan dalam ibadah ini, walaupun kita melakukannya di rumah, tapi tidak meninggalkan nilai persekutuan kami dengan Yesus. Kami mohon Tuhan memberkati seluruh peribadahan yang kami lakukan setiap waktu semasa COVID-19 ini, supaya ibadah-ibadah kami ini akan memberi nilai yang berarti dalam upaya penguatan spiritualitas kami sebagai orang-orang percaya di dalam Kristus. Hari ini pun kami harus mengucapkan terima kasih dan mengucap syukur atas penyertaan-Mu bagi Gereja Protestan Maluku. Kami bisa memperingati 85 tahun perjalanan gereja ini. Kami yakini sungguh bahwa inilah tandanya bahwa hak kami sebagai gereja, hak kami sebagai orang-orang percaya, Tuhan telah berikan bagi kami. Hak untuk dilindungi, hak untuk melayani, hak untuk membina, hak untuk melaksanakan tugas-tugas kepemimpinan, hak untuk bersaksi bagi Kristus pun sudah kami lakukan dengan baik di tengah-tengah kehidupan ini. Dan oleh karena itu Tuhan, Engkau pimpin kami dan ajarkanlah kami supaya kami belajar
untuk tidak saja bersyukur atas hak yang telah kami terima, tapi kami dituntut pula untuk melakukan kewajiban-kewajiban yang mestinya kami lakukan di setiap waktu. Kewajiban untuk mengasihi, kewajiban untuk solider dengan sesama, kewajiban untuk rendah hati, kewajiban untuk mengampuni, kewajiban untuk hidup adil, jujur, dan benar di dalam kehidupan ini. Supaya kami menyadari sungguh bahwa apabila kami melakukan kewajiban-kewajiban sebagai umat GPM, hak-hak kami otomatis Tuhan akan berikan bagi kami. Oleh karena itu Tuhan berkati kami hari ini di ulang tahun ke-85, baik para pemimpin maupun umat Tuhan, supaya kami tetap menjadi gereja yang betul-betul bertumbuh di dalam Kristus, menjadi gereja yang berpihak pada orang lain, berpihak bagi bangsa dan negara, terutama berpihak juga bagi seluruh umat Tuhan yang ada di Gereja Protestan Maluku. Karena itu engkau pimpin para pemimpin kita dari Sinode GPM, pimpinan kasih sampai juga pimpinan jemaat, dan terutama di jemaat GPM Sinar Kasih di sini, Ketua Majelis Jemaat dan seluruh perangkat pelayan Majelis Jemaat, penatua dan lain-lain. Tuhan memberkati mereka sekalian, supaya mereka mampu untuk menjadi hamba Tuhan, menjadi pelayan Tuhan, menjadi abdi Tuhan, yang melakukan peran-peran pendampingan yang jauh lebih baik bagi umat ini, sehingga umat bisa merasakan sentuhan pelayanan yang berarti dari seluruh para pelayan yang ada di seluruh GPM, termasuk di jemaat GPM Sinar Kasih hari ini. Bapa dalam surga, kami hari ini berdoa juga bagi keluarga-keluarga jemaat kategorial Polri, agar tetap dalam lindungan Tuhan. Tuhan berkati mereka sekalian dengan berbagai macam keberadaan, tugas-tugas pengabdian yang mereka lakukan. Tuhan berkati mereka semua sebagai anggota-anggota Polri. Mereka punya tugas sangat berat sekali untuk mengayomi masyarakat, menjadi penentu dalam kaitan dengan tugas-tugas Kamtipmas di lapangan. Tuhan memberikan kepada mereka semua kekuatan, tidak saja kekuatan fisik, tapi juga kekuatan spiritualitas, supaya mereka bekerja selalu berlandaskan pada apa yang Tuhan kehendaki dan bukan apa yang mereka kehendaki, supaya mereka mampu untuk melakukan tugas-tugas dengan baik, jujur, dan bertanggung jawab. Kami berdoa bagi warga jemaat yang sakit di rumah sakit maupun juga yang ada di rumah, para janda duda dan anak-anak yatim piatu. Tuhan, kami berdoa Engkau pimpin mereka sekalian, ajarkan mereka supaya walaupun mereka sakit, iman tidak boleh sakit. Walaupun mereka lemah, iman tidak boleh lemah. Mereka harus tetap berlandaskan pada prinsip bahwa apabila mereka meminta, Tuhan akan mendengar. Apabila mereka mengetuk pintu, pintu akan dibukakan bagi mereka semua. Dan oleh karena itu Tuhan tuntun supaya setiap waktu mereka selalu berpasrah kepada Tuhan. Berkati seluruh upaya yang dilakukan untuk proses penyembuhan itu, supaya mereka dari waktu ke waktu akan mengalami pemulihan sesegera mungkin. Kami berdoa kepada mereka yang kebetulan di waktu-waktu pandemi COVID-19 ini mereka menderita wabah virus ini, yang ada di sini, di jemaat ini maupun di mana saja. Kami berdoa Tuhan, Engkau pimpin mereka sekalian supaya mereka tetap taat terhadap protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah, tapi juga mentaati berbagai petunjuk pelaksanaan yang ditentukan oleh gereja ini. Tuhan memberikan semangat bagi mereka, kekuatan bagi mereka sekalian, supaya mereka selalu tetap menyerahkan diri untuk dituntun oleh kuasa dan kehendak-Mu sendiri. Kami berdoa bagi pemerintah kami yang ada di Indonesia. Kami tahu bahwa negara ini mengalami tantangan-tantangan yang sangat berat sekali dari dalam maupun juga dari luar. Oleh karena itu kami mohon Tuhan memimpin pemerintah kami di pusat, pemerintahan, presiden dan semua stafnya, kepada gubernur dan seluruh stafnya, wali kota dan seluruh stafnya. Kami berdoa Engkau pimpin mereka sekalian supaya mereka betul-betul mampu untuk menjadi abdi yang mengabdi. Mereka mampu untuk melaksanakan fungsi-fungsi yang terbaik, berjuang bagi kepentingan masyarakat dan bangsa ini di tengah-tengah pengaruh COVID-19. Tuhan memberikan kepada mereka semua kekuatan. Tidak saja pemerintah, kami juga berdoa bagi para dokter, orang-orang yang terdepan, para medis yang selalu berjuang bersama relawan untuk menangani COVID-19. Tuhan juga memberkati mereka sekalian supaya mereka dimampukan untuk bisa menyelesaikan masalah ini dengan sebaik-baiknya. Harapan kami untuk pulih ini akan bisa menjadi kenyataan pada waktu-waktu yang tepat. Bapa dalam surga, di kesempatan hari ini secara khusus kami harus berdoa bagi Kapolri di Jakarta, Kapolda Maluku, Wakapolda Maluku, Irwasda, para pejabat utama, para Kapolres yang ada di Maluku, khususnya Kapolres Pulau Ambon,
dan jajaran beserta seluruh anggota Polri dan PNS Polda Maluku dalam melaksanakan tugas untuk menciptakan rasa aman dan menegakkan hukum di tengah-tengah masyarakat, biarlah itu bisa berjalan dengan sebaik-baiknya. Dan oleh karena itu Engkau tuntun mereka sekalian, supaya mereka mampu untuk menjadi orang terdepan, menghadirkan kebaikan dan kebenaran bagi kepentingan masyarakat banyak yang ada di Indonesia, tapi terutama di Maluku dan juga di Kota Ambon. Kami berdoa bagi persembahan syukur yang diberikan keluarga-keluarga bagi gereja ini. Tuhan memberkati mereka sekalian, supaya mereka mampu menyadari bahwa apa yang mereka berikan adalah merupakan jawaban atas kasih yang Tuhan anugerahkan bagi mereka. Dan oleh karena itu Tuhan memberkati seluruh pekerjaan-pekerjaan umat ini, pekerjaan-pekerjaan semua keluarga, apapun pekerjaannya, apakah itu sebagai anggota Polri, sebagai PNS, sebagai wira swasta, dan juga pekerjaan-pekerjaan lainnya. Tuhan memberkati. Ajarkan mereka supaya mereka memahami bahwa pekerjaan itu anugerah, dan mereka akan menggunakan anugerah itu untuk hal-hal yang baik, yang berguna bagi dirinya, bagi keluarganya, bagi gereja, dan juga bagi bangsa ini. Kami berdoa bagi semua umat Tuhan, Gereja Persekutuan Maluku yang ada di Maluku dan Maluku Utara. Tuhan memberkati mereka sekalian dengan seluruh para pendeta, supaya di ulang tahun ke-85 ini mereka mampu untuk tetap konsisten pada Gereja Persekutuan Maluku. Bapa dalam surga, inilah doa kami di kesempatan hari ini. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan pasti mendengar doa kami dan menjawabnya sesuai dengan kehendak-Mu dan bukan kehendak kami sebagai manusia. Di dalam nama Tritunggal Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, kami berdoa Bapa kami secara bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Tuhan yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat sekalian dipersilakan berdiri dan kita menyanyi bersama nyanyian GPM nomor 310 ayat pertama dan kedua. Satu tangan tak kuat berjuang. Jemaat sekalian, sesungguhnya ibadah yang sejati adalah menjadi pelayan dan saksi Kristus dalam hidup sehari-hari. Sebagai warga Gereja Persekutuan Maluku yang melaksanakan panggilan misi koinonia, marturia, diakonia, dan oikonomia, karena itu pergilah dan masuklah pergumulan hidup, masukilah pergumulan hidup dan beritakanlah apa yang sesuai dengan ajaran yang sehat dengan berkat Tuhan yang menyertaimu. Kita akan terima berkat Tuhan supaya kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggilmu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengkokohkan, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah di dalam pengharapan. Amin. Jemaat sekalian, terima kasih
ibadah telah berjalan dengan sebaik-baiknya. Semoga kita semua akan bisa menjadi umat Kristen yang tetap memiliki komitmen beriman yang kuat pada Yesus. Selamat ulang tahun ke-85 Gereja Perusahaan Maluku. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.